Menurut saya ini justru harus bersih dari tunas-tunas baru supaya ini tumbuhnya maksimal. Jadi nggak usah takut kopi ini akan kewaregen atau kekenyangan pemirsa. Jadi itu adalah salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai cara saya dalam merawat sambungan muda, atau cara saya dalam melakukan perawatan terhadap sambungan muda. Nah, ini nanti setelah nonton video ini, buat sahabat tani itu memang cara itu tidak harus sama pemirsa, namun ini adalah cara yang biasa saya lakukan ketika saya melakukan perawatan terhadap sambungan muda pemirsa. Ini adalah salah satu sambungan muda yang saya sambung di beberapa minggu yang lalu. Nah, perlu sampean pahami, biasanya itu pemirsa, kalau kita melakukan penyambungan di batang tua yang seperti ini, maka resiko tumbuhnya tunas-tunas yang seperti ini itu akan sering terjadi pemirsa, atau resikonya sangat tinggi akan tumbuhnya tunas-tunas air yang seperti ini. Karena batang aslinya itu dipotong, maka di batang yang ini itu kecenderungan untuk tumbuh tunas baru seperti ini itu lebih tinggi. Nah, ketika saya sudah menyambung di batang ini dan numbuh tunas-tunas baru yang seperti ini, itu biasanya rajin saya buangi pemirsa. Rajin saya buangi dengan tujuan agar nutrisi yang didapat dari bawah itu bisa naik dan fokus di sambungan barunya. Kita pindah lagi ke batang yang satunya pemirsa, karena memang kegiatan saya hari ini itu selain saya ramban atau ngarit, saya melakukan pengontrolan terhadap sambungan muda. Ini juga sambungan muda yang kelihatannya sudah nampak hidupnya subur sekali pemirsa. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melakukan penyambungan di batang yang sudah seperti ini, itu ya resikonya seperti ini pemirsa. Hanya harus rajin kita buang. Lesawon, dewean, ya. Ini harus rajin kita buangi. Maaf tadi ada tetangga lewat pemirsa. Ini kita buka karena ini suasananya mendung dan redup. Ini langsung saya buka pemirsa. Nah, seperti ini. Terus ini satu lagi nih pemirsa, kalau sampean membuka sambungan yang memang sambungannya itu sudah kelihatan maksimal tumbuhnya, talinya ini langsung dibuka saja pemirsa. Talinya langsung dibuka. Kenapa langsung dibuka? Kalau sampean umpamanya mempunyai pendapat ojo dibuka dhisik ben rodok kenceng, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya itu langsung dibuka saja ketika ini memang tumbuhnya sudah kelihatan maksimal. Kenapa harus langsung dibuka saja? Karena begini pemirsa, sebagai petani kita kan punya kesibukan yang lain. Jadi kalau kita nggak langsung buka ikatannya ini, terkadang kita malah lupa. Nah, kalau kita lupa itu beberapa hari atau beberapa minggu tidak kita buka, maka sambungan ini biasanya akan tercekek. Tercekek itu terikat oleh tali, karena sambungan itu biasanya ketika hidup
di pangkal penyambungan ini dia akan membengkak pemirsa, membengkak karena pembesaran ini dan pembesaran yang ini. Wah, ini malah hujan lagi nih pemirsa. Intinya adalah ketika kita melakukan perawatan terhadap sambungan muda adalah usahakan tunas-tunas yang numbuh di batang baru ini itu bersih semua pemirsa, terutama pada batang yang atasnya kita lakukan penyambungan. Nah, ada juga salah satu kawan yang punya prinsip kalau kita nyambung seperti ini harus sisakan tunas satu di sini dengan alasan agar ini tidak kekenyangan. Menurut saya nggak usah khawatir pemirsa. Menurut saya ini justru harus bersih dari tunas-tunas baru supaya ini tumbuhnya maksimal. Jadi nggak usah takut kopi ini akan kewaregen atau kekenyangan pemirsa. Jadi itu adalah salah satu cara yang biasa saya lakukan ketika saya melakukan perawatan terhadap sambungan muda. Ini karena sudah hujan ini pemirsa, takut kameranya basah. Jadi sampai di sini dulu videonya. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.